Hamas akan membebaskan warga Rusia Israel dalam fase pertama saat gencatan senjata dengan Israel. Adapun gencatan senjata itu resmi dilakukan pada Minggu 19 Januari 2025 mendatang. Dalam gencatan senjata itu, Rusia pun memberikan peringatan terhadap Hamas terkait tindakan yang bisa dilakukan Israel. Dikutip dari The Moscow Times, warga Rusia Israel yang diperkirakan akan dibebaskan pada fase pertama adalah Alexander Trufanov. Nama Trufanov sendiri muncul bersama 33 sandera yang dibawa secara paksa ke Gaza selama serangan Hamas pada 13 Oktober 2023 silam. Pasalnya, Rusia juga telah menyerukan pembebasan Trufanov dan sandera Rusia Israel lainnya. Trufanov pun sempat muncul dalam sebuah video yang dirilis Hamas pada November 2024 lalu. Dalam video itu, Trufanov mendesak pemerintah Israel untuk menjamin pembebasan sandera. Sementara sebelumnya, Rusia menyebut baik kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas. Namun Kremlin memperingatkan agar hati-hati seusai Israel menuduh Hamas menarik kembali perjanjian itu. Houthi mengancam pasukan pertahanan Israel atau IDF di tengah kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas pada Minggu 19 Januari. Kelompok berbasis di Yaman ini mengancam tidak akan menghentikan operasi militer ke Israel. Kondisi itu terjadi jika Israel melanggar kesepakatan gencatan senjata. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu disampaikan anggota Biro Politik Houthi Mohammed Al-Bukaiti yang mengatakan perjanjian gencatan senjata Israel-Hamas mengakhiri perang namun tidak mengakhiri konflik. Houthi mengatakan pihaknya akan menargetkan kapal-kapal yang berlayar di Laut Merah dan Teluk Aden. Bahkan Houthi tak segan-segan menyerang Israel dengan rudal-rudal secara langsung. Kondisi itu dilakukan lantaran Yaman mendukung Gaza dan membela warga Palestina yang diserang musuh. Sementara gencatan senjata Israel-Hamas akan dilaksanakan pada Minggu 19 Januari 2025. Namun sejumlah pihak mewanti-wanti Hamas lantaran Israel berpotensi melanggar kesepakatan gencatan senjata itu. Terbukti Israel menyerang Gaza dan membunuh warga setempat sebelum gencatan senjata itu resmi dijalankan. Houthi melancarkan serangan balas dendam ke Israel yang menyerang Gaza jelang gencatan senjata. Tak tanggung-tanggung, Houthi menghujani 3 kota Israel dengan rudal dan roket. Bahkan Houthi melakukan serangan terhadap kapal induk Amerika Serikat di Laut Merah. Dikutip dari Financial Express, rangkaian serangan itu diluncurkan pada Jumat 17 Januari. Serangan itu dikonfirmasi oleh juru bicara militer Houthi Yahya Saree yang mengatakan serangan ke Israel dan Amerika Serikat sebagai tanggapan pembantaian Tel Aviv ke Gaza. Adapun Houthi meluncurkan serangan roket dan rudal ke 3 kota Israel diantaranya Eilat, Tel Aviv, dan Ashkelon. Saree mengklaim angkatan bersenjata Yaman meluncurkan 4 rudal jelajah ke kota-kota itu. Kemudian Houthi juga menyerang kapal induk Amerika Serikat USS Harry S. Truman di Laut Merah. Serangan ke kapal Amerika Serikat itu menanggapi peran Washington yang mendukung Israel menyerang Gaza. Jubir Houthi ini mengancam kelompoknya akan terus mendukung Hamas sampai Israel angkat kaki dari seluruh Palestina. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi Rusia untuk bertemu Presiden Vladimir Putin pada Jumat 17 Januari 2025. Dalam pertemuan ini, keduanya menandatangani perjanjian kemitraan yang mencakup kerjasama pertahanan. Perjanjian kuat antar dua negara di Timur Tengah ini membuat negara Barat khawatir. Dikutip dari Reuters, Teheran dan Moskow menandatangani kemitraan strategis 20 tahun ke depan. Berdasarkan perjanjian ini, Rusia dan Iran meningkatkan kerjasama di berbagai bidang, termasuk layanan keamanan, latihan militer, kunjungan pelabuhan kapal perang, dan pelatihan perwira gabungan. Keduanya berjanji tidak akan membiarkan wilayah mereka terancam. Bahkan agenda pertemuan tersebut juga mencangkup konflik di Timur Tengah dan Kaukasus Selatan serta program nuklir Iran. Namun perjanjian ini tidak
tidak memuat klausul pertahanan bersama layaknya yang tercantum perjanjian Rusia-Korea Utara. Pasalnya negara barat menyebut perjanjian itu membuat pasukan Korea Utara dikerahkan berperang di Ukraina. Tuduhan itu pun tidak dibantah oleh pihak Rusia. Sementara dalam perjanjian Iran dan Rusia tidak ada pula penyebutan spesifik mengenai transfer senjata. Di satu sisi topik ini menjadi perhatian khusus Amerika Serikat dan sekutunya. Namun Teheran dan Moskow mengatakan mereka akan mengembangkan kerjasama militer teknis. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.